jadi pebisnis juga masuk Bisnis. kayak gitu. Tapi tetap bisnis di dunia sipil. Kurang tahu juga sih. Kurang Tapi tahu. rasanya sih iya mirip. Kayak gitu. Jadi kayak jual semen gitu Bang. Apa bangunan? Hampir bilang iya ya. Hai Civil Friends, selamat datang untuk kalian semua di episode pertama Civil Podcast. Civil Podcast merupakan media hiburan yang diciptakan oleh teman-teman dari mahasiswa Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Mula Warman yang akan membahas mengenai seputar informasi dan serba-serbi unik mengenai program studi Teknik Sipil. So, di podcast pertama kali ini, aku akan membawa kalian semua untuk membahas seputar jurusan kembar atau bisa kita bilang jurusan adik kakak yang ada di Fakultas Teknik, yaitu jurusan Arsitektur dan jurusan Teknik Sipil. Ngomong-ngomong, sebelum kita membahas lebih jauh, tak kenal maka tak sayang, perkenalkan aku Ivan dari mahasiswa Teknik Sipil angkatan 2020 dan kali ini aku ditemani oleh dua orang calon engineer muda yang luar biasa dan tentunya sebagai wakil dari program studi mereka masing-masing. Langsung aja kita sambut Bang Jai dan Fandi. Jadi selamat datang di podcast kita kali ini, episode pertama Civil Podcast. Kita akan membahas mengenai dunia teknik sipil dan dunia arsitektur, tapi dengan pembahasan yang santai namun tetap berbobot. Mungkin aku nggak mau terlalu banyak memperkenalkan abang dan teman atau speaker kita kali ini, tapi silahkan perkenalkan diri masing-masing mengenai nama serta jurusan dan apa yang sedang kalian tempuh saat ini dan kenapa sih kalian memilih jurusan di Fakultas Teknik sebagai jurusan kuliah kalian saat ini. Silahkan. Siapa dulu nih? Sembarang aja Bang. Ngomong deh. Dulu ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kesempatannya, Ivan. Perkenalkan, saya Rahmat Haidir Jayadi, di sini selaku ketua himpunan juga di Himpunan Mahasiswa Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Mula Warman. Saya di sini angkatan 2019 dan juga saya masuk sipil. Alasan masuk sipil tadi ya? Iya, alasan. Alasan masuk sipil. Sipil itu sebenarnya pilihan orang tua sih ya. Ibaratnya bukan kemauan saya yang sesungguhnya. Tapi karena memang orang tua yang suruh, jadi ya udah sipil. Tapi ya udah karena memang sudah dijalani, ternyata jadi ketua himpunan. Alhamdulillahnya bisa menjabat sebagai ketua organisasi periode 2021-2022. Nanti demisnya Desember. Kabinet Sebaya. Iya. Siap. Kalau Fandi sendiri? Oke. Sebelumnya terima kasih juga buat Bang Jai dan teman seangkatan ya. Iya, seangkatan. Tenang, sesangkatan. Dan kurang lebih sama sih ceritanya sama Bang Jai. Bukan karena keinginan sendiri sebenarnya, tapi kita sudah masuk juga kan apa mau dibuat gitu. Jadi apa yang kita mulai itu yang kita akhiri kan. Dan waktu itu daftar kayak ini cerita-cerita dikit boleh kan ya? Boleh, kita santai aja. Oke, jadi dulu itu daftar SB itu kan nggak lolos. Terus daftar mandiri sana sini nggak lolos. Dan juga waktu itu daftar di Mandiri Unmul itu disaranin orang tua tuh kalau ada arsitek tuh katanya, oh ya sudah, jadi dicoba-coba lah dan alhamdulillah juga dapat kan. Pilihan ke berapa? Kedua sih Bang, yang pertama teknik kimia. Oke. Kebetulan kemarin aku juga coba Mandiri Unmul kan, arsitektur dan teknik sipil, tapi karena SBM-nya keterima di teknik sipil, jadi mengambil jurusan tersebut. Mungkin kalau dari Bang Jai sendiri kan tadi karena pilihan orang tua ya, tapi kalau memang keinginan dari SMA ini sebenarnya mau masuk jurusan apa sih? Keinginan dari SMA ya? Iya benar. Kalau dari SMA ini kan kalau di zaman sekolah ada namanya kayak tes apa sih dari Tes BK, minat. saya lupa. Tes minat bakat. Ya, tes minat bakat. Di situ hasilnya saya cocok di bisnis
Bisa cocok di psikologi, terus yang berhubungan sama teknologi kayak informatika gitu-gitu kan. Nah, ya udah diarahkan ke situ sama guru BK, tapi setelah diskusi sama orang tua ternyata kemauan orang tua beda. Awalnya ini saya bukan apa ya, bisa dibilang sebenarnya saya angkatan 2018 gitu kan. Sudah sempat apa bahasanya, mencoba untuk ikut kedinasan. IPDN, tahu IPDN ya? Tahu. IPDN tahu kan? Nah itu mau nyoba IPDN tapi ternyata tidak lolos di tahap kedua, itu tahap kesehatan, karena apa ya kemarin ya? Saya lupa, karena memang tidak terlalu transparan, karena di situ nggak lolos. Terus akhirnya daripada nggak nganggur, mending kuliah. Saya kemarin udah kuliah nih di UMKT. Jurusannya sama, sipil juga. Tapi karena di sini memang orang tua bilang coba deh kamu ikut lagi SBM, ikut lagi gitu kan. Ternyata pas ikut lagi alhamdulillah rezeki lolos di pilihan pertama. Di sini pilihan keduanya itu kalau nggak salah di IPK. Teknik sipil juga? Bukan, jurusan sistem informasi di IPK. Sistem informasi. Tapi karena memang rezekinya di sini ya udah alhamdulillah keterima di teknik sipil di sini. Oh, berarti Bang J ini masuk di sipil Unmul ini udah ada pengalaman sebelumnya mengenai pelajaran-pelajaran di UMKT kan Ya, berarti? sudah ada 1 semester, karena di semester kedua kemarin itu fokus bimbel. Biar bisa ikut SBM lagi. Iya benar-benar persiapan diri ya biar lolos di universitas impian lah istilahnya. Kalau untuk Fandi sendiri, kalau jurusan yang diinginkan dari SMA ini sebenarnya apa sih? Dan kenapa tiba-tiba pilihannya jatuh ke arsitektur selain dari faktor orang tua? Kalau dulu juga sebenarnya bingung kan mau masuk kuliah itu jurusan apa. Karena Iya, dulu nggak ada tuh yang bukan nggak ada sih. Jadi dulu malas kan dengarnya kayak apa sih namanya kalau yang misalkan dari fakultas masuk ke SMA? Sosialisasi. Sosialisasi. Ghost to school lah bahasanya ya. Nah kalau dulu kan kayak malas banget gitu kan. Dan jadi nggak tahu tuh mau masuk mana. Dan dulu juga ada cerita di SMA tuh kayak diremehin tuh kan sama guru SMA bahwa kalau kamu nanti besar mau bisa jadi apa sih gitu. Gitu kan. Dan Agak sedih ya ini kalau mendengarnya. Agak diremehin gitu ya. Di underestimate duluan ya, Wan. di situ kayak terpancing kan, aku mau buktikan nih kalau omongannya tuh nggak benar gitu. Jadi waktu itu makanya milih teknik kimia. Jadi alasannya gitu. Oke. Dan bisa masuk arsitek juga. Bagus berarti. Ngomong-ngomong soal kuliah, kan sudah semester 6 ya sama semester 4. Nah, sejauh ini selama kalian menempuh pendidikan, udah seberapa besar sih kalian paham mengenai definisi teknik sipil dan arsitektur itu sendiri? Mungkin kita bisa mulai dari arsitektur. Menurut Fandi, definisi arsitektur menurut sudut pandang Fandi seperti apa? Jadi arsitek itu kalau menurut istilah adalah arsitekton kan, itu master pembangunan tukang kayu. Jadi ibaratnya kayak kepala tukangnya gitu lah. Kepala tukang, master pembangunan tukang kayu. Terus arsitek ini sebenarnya tugasnya mendesain gitu kan, merancang. Dan juga apa ya, ibaratnya jadi kalau kita senang di misalkan interior eksterior, nah itu ada jurusan tersendiri, jadi kayak memfokuskan. Terus ada juga kalau misalkan kayak suka yang terbuka gitu, ada landscape arsitektur landscape. Ada banyak sih gitu. Sebenarnya aku sendiri bisa jawab sih mengenai definisi teknik sipil, cuman kan karena kita ada yang lebih senior, jadi saya persilahkan kepada Bang Jai untuk menjelaskan teknik sipil itu seperti apa menurut sudut pandang kahim kita. Oke, terima kasih. Teknik sipil ya, teknik sipil sesuai dengan kita mungkin bicara soal dasar kata dulu. Kenapa sih namanya teknik sipil? Padahal yang diurusi teknik sipil adalah bangunan, gitu kan, struktur, kemudian bahkan ngurusin soal geologi teknik juga, kemudian ada hidrologi juga. Terus hubungannya sipil itu apa gitu ya? Sipil ini bisa dibilang adalah kalau kita buka kamus itu artinya adalah masyarakat umum, orang yang tinggal pokoknya masyarakat lah, yaitu sipil. Nah jadi
kalau kita mengingat sejarah sebenarnya teknik sipil ini udah ada pada zaman Mesir waktu pembangunan piramida itu sudah ada, cuman masih belum di struktur bahwa itu disebutkan sebagai teknik sipil. Tapi orang-orang zaman dulu sudah paham gitu. Mungkin terlalu jauh ya saya bercontoh, kita agak mundur sedikit waktu Perang Dunia Pertama dan Kedua gitu. Lahirnya teknik sipil itu lahir dari military engineering gitu kan. Nah, kalau dari military engineering waktu Perang Dunia kan kita waktu itu fokusnya untuk mengupgrade senjata kan. Senjata, tank, menara, pesawat, pokoknya untuk perang. Makanya di situ ada military engineering. Kemudian juga sesuai dengan dasar katanya engine kan mesin. Engineer adalah orang yang mengendalikan mesin. Nah, kalau berarti military engineering itu adalah orang-orang yang fokus untuk mengembangkan militer, mengembangkan senjata dan lain sebagainya. Selesai Perang Dunia Kedua, ibaratnya sudah tidak terlalu dibutuhkan lagi lah militer itu. Kita beralih ke ke industri ke era-era industri. Di situ akhirnya para pemangku kebijakan itu lebih memikirkan gimana sih kita karena pada era tersebut itu terjadi lonjakan penduduk. Nah, di situ lebih dipikirkan lagi nih, kira-kira kita kayaknya harus butuh deh orang-orang yang fokus untuk memikirkan kehidupan banyak orang gitu. Makanya lahirnya di situ civil engineering, orang-orang yang memfokuskan dirinya supaya bisa memberikan kenyamanan, rasa aman, kemudian membuat suatu struktur untuk kepentingan manusia. Makanya lahir di situ namanya civil engineering gitu. Terus juga sipil itu ibaratnya apa tadi pertanyaannya? Definisi sipil menurut sudut pandang Bang Jai. Karena ibaratnya udah semester 6 gitu ya? Iya benar. Kan udah 3 tahun nih kuliah di sipil. Kira-kira pengetahuannya sudah seberapa banyak mengenai teknik sipil sehingga bisa mendefinisikan teknik sipil itu sendiri? Teknik sipil ya. Jadi ibaratnya teknik sipil ini dia fokusnya adalah untuk membangun, merancang dan merawat suatu struktur gitu kan, suatu bangunan itu kalau secara definisi gitu. Sedangkan kalau kita masuk ke teknik sipil sendiri, cabang ilmunya itu banyak. Nah, bahkan ya mungkin saya bisa jelasin di ini. Setiap universitas, setiap fakultas itu punya kebijakan yang berbeda. Bukan kebijakan, lebih ke penjurusan yang berbeda. Ibaratnya kalau di teknik sipil di Unmul itu punya 5 penjurusan gitu. Nah, sedangkan di tempat lain tuh berbeda. Contoh kita ambil yang saya baca kemarin itu di ITB. ITB itu mereka ada fakultas teknik sipil dan lingkungan. Nah, teknik sipil dan lingkungan ini jadi fakultas. Punya prodi, ada 13 prodi kalau nggak salah. Di situ ada prodi teknik sipil, ada prodi lingkungan, ada perancangan jembatan, rekayasa pembangunan dan lain sebagainya tuh banyak gitu. 13 ya Bang. 13. Termasuk teknik geologi, teknik kimia juga masuk ke dalam situ. Jadi kayak beda universitas, beda kebijakan. Mereka nggak sebut mereka teknik tapi menyebutnya teknik sipil dan lingkungan. Bahkan di tempat lain tuh ada yang namanya jurusan teknik sipil dan lingkungan. Biasanya itu antara 2 atau 3 jurusan aja, kayak teknik sipil, kemudian lingkungan, kemudian apa itu yang sering berjalan bareng itu pertambangan kalau nggak salah ya, cuman lebih ke perminyakan gitu ya, aku kurang paham lah intinya kayak gitu. Nah, bisa dibilang kalau di sipil ini kalau kita pecah-pecah lagi fokusnya gitu kan, teknik sipil ini itu kayak lebih peminatannya itu dibagi kayak pertama itu kayak di bidang infrastruktur, kemudian di bidang transportasi, hidrologi, geoteknik, kemudian ada juga manajemen konstruksi. Ya, pokoknya banyak. Kalau di UNUL kan 5, ini kalau kita bicara Indonesia itu banyak lebih gitu kan. Tapi karena memang sipil ini salah satu, menurut saya adalah salah satu program studi yang butuh effort karena sipil ini mempertaruhkan nyawa orang gitu. Oh iya benar. Iya nggak? Kirain lulusnya lama jadi. Enggak gitu. Oh enggak. Termasuk itu juga. Termasuk itu karena kalau salah satu bentuk effortnya
uniknya di sipil ini kalau kita lihat senior gitu kan, ternyata memang banyak yang susah lulusnya, bukan susah sih, memang mungkin ingin banyak memahami ilmunya karena menurut abang-abang mungkin penting, makanya agak lama lulusnya. Iya. Itu sih yang buat aku takut juga. Cuman gak apa-apa lah, kita jalanin aja. Insya Allah Ivan cepet sih lulusnya. Ya, amin. Ya insya Allah doakan aja. Jadi kalau udah tahu definisi secara personal, karena sudah berkuliah, Fandi kan udah 2 tahun ya kuliah ya. Kalau Bang Jai kan 3 tahun. Udah lebih dari setahun, dan kira-kira ada nggak sih rasa penyesalan yang kalian rasakan setelah merasakan mata kuliah atau merasakan praktikum-praktikum yang udah kalian jalanin? Ada nggak sih perasaan menyesal, kenapa sih aku ngambil jurusan ini, seharusnya ngambil jurusan yang satunya atau bahkan jurusan yang satunya? Kan kita tahu stereotip di masyarakat Indonesia kan kalau teknik itu susah ya, apalagi yang mereka takutkan itu lulusnya tuh bakal, ya bisa kita bilang nggak bisa secepat jurusan-jurusan lain. Kira-kira penyesalannya itu pernah nggak sih timbul di diri kalian? Ada. Ada. Kalau Fandi? Apalagi saya yang udah notabene-nya 4 tahun sih, bukan 4 tahun. Nggak ada sih bang. Hah? Nggak ada sih. Belum ada. Beda ini. Masih menikmati sepertinya. Menikmati mungkin ya. Belum ngerasain semester 5 ya. Kalau udah masuk 5, 6 udah aduh. Tahun ini kita masuk semester 5. Tunggu aja. Bentar lagi. Agustus kita. Agustus ya. Kalau struggle-nya dari Fandi gimana? Kalau nggak ada penyesalan kan struggle pasti ada kan, kayak Perjuangan. ternyata sulit banget nih mata kuliah ini atau praktikum ini yang kira-kira nggak sesuai dengan minat dalam diri Fandi sendiri. Kalau problemnya nggak ada sih, jadi kalau di kuliah ini saya lebih ke ini apa, menjalani dengan enjoy, jadi Kayak air ngalir aja berarti. betul, jadi Udah passionnya ya. Bagus. sudah Beda ya, saya belum masuk masuk passionnya nih. Terus ada salah satu dosen juga mengasih saya ilmu, yaitu ilmu ikhlas. Jadi Ilmu ikhlas. Ya, apapun yang kamu lakukan harus ikhlas katanya. Harus ikhlas. Jadi kalau untuk apa ya, mata kuliahnya sendiri itu di arsitek ada yang namanya stupa kan. Stupa. Iya, studio perancangan arsitektur. Nah itu dimulai di semester 2. Kalau semester 2 lalu itu kami membuat shelter. Tahu shelter nggak? Shelter. Bawah tanah. Apa shelter? Jadi shelternya tuh kayak tempat menunggu orang, kayak halte lah ibaratnya. Pernah dengar. Baru di semester depannya itu kami membuat rumah tinggal sederhana 2 lantai, dan di semester ini kemarin kami buat co-working space. Working space. Iya. Jadi stupa itu sebenarnya yang buat kita begadang sih. Jadi dari gambar itu harus tuntas. Jadi dari Dena tampak potongan detail perspektif gitu kan. Baru kita disuruh buat maket, tahu maket juga kan? Tahu. Kalau maket kita tahu sih Phil. Bikin soalnya. Sama-sama bikin kan. Jadi sama poster sih. Nah baru di UASnya tuh kami sidang pleno. Ya jadi kita pakai jas gitu kan, presentasikan di depan. Per kelompok tadi. Individu. Mirip-mirip seminar hasil ya. Iya. Bener. Jadi yang bikin asik itu sih, jadi kalau buat maket bareng-bareng gitu kan, begadang bareng-bareng. Kalau tugas besar gimana di arsitektur? Dan itu juga termasuk tugas besar sih. Sudah termasuk tugas besar. Pernah nggak sampai nggak tidur berapa hari gitu untuk ngerjakan maket, atau tetap bisa ngambil waktu dikit nih untuk tidur, atau curi-curi waktu? Kalau anak-anak arsitek sekarang itu dia begadang jadi tapi kalau tidur ya tidur aja, sempat aja. Sempat. Oke. Kalau di sipil Bang gimana? Mata kuliah struggle yang Abang alamin, kayak sampai nggak bisa tidur, atau mending, kalau kita kan punya stereotip sendiri ya, mending kita nggak tidur daripada kita nggak lulus mata kuliah kan. Nah itu gimana? Itu struggle sering disampaikan Abang. salah satu kawan saya di grup. Kalau tidur nggak lulus gitu. Iya benar. Jadi Sering banget. mending nggak tidur kan ya daripada. Iya. Oh enggak, bukan. Tidur sama dengan D. Salah. Tidur Oh, sama dengan D. oh, tidur Enggak, sama D. dengan D, Iya. benar-benar. Itu sering banget diingatin. Sebenarnya kalau kita mau bilang secara nggak langsung kan, Ivan kayak nanya sebenarnya jurusan kita ini sulit atau enggak gitu kan? benar. Ya nggak? Kalau jawaban saya sebenarnya itu relatif. Relatif. Karena
orang masuk suatu jurusan, ibarat ini bukan yang saya kasih ke kawan-kawan ini bukan cuma buat teknik sipil dan arsitek ya, buat yang mau kuliah, ibaratnya maba-maba yang belum punya tujuan mau ambil prodi apa, itu sebenarnya harus punya tujuan. Kita masuk teknik sipil nih mau ngapain, apakah sudah sesuai dengan passion kita atau enggak gitu kan. Terus basicnya apa gitu. Kalau kita bicara basic, sipil itu butuh kemampuan seperti fisika, matematika, dan sedikit menggambar gitu kan. Gambarnya Nah, dikit banget. saya termasuk orang yang hanya punya satu kemampuan, di Apa itu, kemampuan Bang? matematikanya aja. Matematika aja. Kalau fisika kurang terlalu, tapi masih suka dan masih bisa mengikuti. Kalau matematika kan ibaratnya mampu lah untuk menghitung cepat gitu. Tapi kalau masuk ke fisika, kemampuan menghitung cepat itu kayak nggak ada gunanya. Kita harus tahu rumusnya, kita harus hafal. Terus kalau ketika diganti-ganti angkanya, kita harus bisa kondisikan gitu kan. Nah itu yang kemarin tidak menjadi kartu as saya gitu kan. Kemudian juga kalau dibilang menyesal juga karena di bidang gambar saya kurang mendalami. Kemarin ada pelatihan 2 kali, benar-benar saya nggak ikut karena ada fokus yang lain. Karena juga pelatihan yang kedua itu terakhir nggak bisa fokus juga karena corona kemarin kan, jadi COVID terus masa-masanya online. Benar. Makanya dibilang sebenarnya menurut saya kalau ditanya sulit enggaknya sipil nggak sulit kalau memang ternyata kita udah punya basic gitu loh. Udah punya basic terus udah punya passion. Nggak ada jurusan yang sulit sih karena relatif. Yang ada itu adalah jurusan yang butuh effort banyak atau enggak. Nah menurut saya sipil dan arsitek ini butuh effort yang lebih, karena ketika kita sudah lulus berhubungannya sama orang gitu kan, pasti bakal ketemu kontraktor dan pemikiran kami berdua ini karena memang ada yang bilang kakak adik gitu kan. Iya, benar. harus ada yang ngalah gitu. Apakah kita lebih mementingkan estetika dibanding kekuatan atau mungkin kebalikannya. Benar. Tergantung yang punya apa bahasanya kalau proyek itu kepala proyek ya, Yang punya klien lah bahasanya. yang punyaan itu pengennya gimana. Pengen kuat terus estetikanya ya seadanya, atau mungkin pengen bagus cuman kekuatannya yang penting bisa nahan aja deh, yang penting bisa kokoh sekian tahun kayak gitu. Struggle ya pasti struggle lah, apalagi di sini ibaratnya saya ini fokus ke himpunan juga gitu kan. Mau nggak mau kalau udah jadi ketua himpunan harus ada yang dikorbankan kayak gitu. Mungkin kalau saya sih korban yang saya pilih, saya mau mengorbankan sedikit waktu tambahan gitu kan. Ntar nanti selesai demis baru saya kejar lagi semua ketertinggalan. Ngebut kejar yang Ya. tertinggal sebelumnya. Nah, kayak gitu. Kalau dari segi praktikum yang menurut abang paling sulit di sipil kira-kira apa, Bang? Wah sebenarnya nggak ngerasain ya. Nggak ngerasain karena? Iya, angkatan saya nggak ngerasain. Kemarin tuh ada ilmu yang tanah itu mekanika tanah, ilmu pertanah juga itu nggak ngerasain, benar-benar praktikumnya ya cuman ngeliatin layar, video layar. Bahkan kemarin saya sedikit nakal gitu, nggak ikut. ada nonton tapi Waduh. absen nonton gitu kan. Memang ya kurang maksimal rasanya praktikum tapi nggak pegang alat, itu kayak sayang banget gitu. Tapi kalau dengar dari abang mbak di atas abang atau dengar cerita dari adik tingkat, kira-kira menurut abang praktikum yang paling sulit apa? Di antara mekanika tanah, ilmu pertanah, atau program komputer, ataupun teknologi beton, kayak gitu-gitu, Bang. Kalau dengar cerita sih kemarin sakit tuh perpetaan sakit sih ya. Iya. Karena memang kita buat peta manual. Iya, benar-benar. Terus kalau praktikum yang lain saya rasa enggak, karena sistemnya dia kelompok. Jadi ya adalah pasti satu orang itu yang bisa gendong gitu kan. Oh, yang satu orang yang nge-carry, yang lainnya? Ya, yang lainnya bantu juga. Yang lainnya Cuman bantu ibaratnya juga. Nggak fokus ke yang berat itu. Oh enggak AFK bang? Ya kalau itu dikik aja bisa gitu. Kalau masalah AFK nggak AFK ya insya Allah nggak ada sih kalau di sipil ya. At least kayak hadir ngelihat, nanya aku bisa bantu apa gitu kan. Pasti dijawab aku aja yang kerjain karena emang ini susah. Kamu ngapain gitu kan, nulis laporan yang Intinya datang saat kerja kelompok ya. karena kalau AFK banget ya udah mau tega-tegan ya dikit aja nggak Jahat usah banget sih kalau AFK ya. Iya parah kayak gitu. Ya. Yang paling susah ya karena memang nggak ngerasain ya. Tapi kalau ditanya cerita bukan praktikumnya, tugasnya yang sakit sih bikin begadang gitu ya. Sebenarnya satu kesatuan sih, Bang, praktikum sama tugasnya itu. Benar-benar Tugas besar itu. jujur. Nah apalagi kita punya kebiasaan ya yang mungkin tidak boleh ditiru sama kawan-kawan yang lain tuh kayak
deadliner gitu kan. Benar. Kita nge-push tuh selalu kayak hamin 2 minggu padahal sudah dikasih 2 bulan yang lalu kayak gitu. Sistem SKS kan. Sistem kebut semalam itu yang bikin sakit sebenarnya. Padahal sebenarnya enggak, cuman ya kita aja manajemennya kurang bagus. Oke. Tadi kan kita udah ngomongin seputar bangunan estetika dan kekuatan struktur. Nah, kita kan tahu kan stereotip atau stigma masyarakat kalau dua jurusan kita ini, arsitektur dan sipil ini ibaratnya adik kakak, tapi dalam aspek kerjanya nanti itu seolah-olah kita bertentangan karena masyarakat pikir ada yang mementingkan estetika dan ada yang mementingkan struktur. Nah, dari Fandi dan Bang Jay sendiri, tanggapannya gimana sih mengenai stigma tersebut? Oh, stereotip yang kayak gini ya, yang Iya. sipil apa? Musuhnya anak sipil itu arsitek dan sebaliknya. Kalau saya lihat di video-video TikTok gitu kan, apa itu bahasanya? Udah kita arsitek desain aja, urusan membangun Urusan sipil. jurusan sebelah gitu kan. Jurusan sebelah. Ya itu banyak sih stereotip yang kayak gitu. Cuman menurut saya itu sebuah candaan aja. Candaan aja. Gurauan semata Ketika kita aja. masuk ke dunia kerja berubah, nggak akan ada bercandaan itu nggak akan dianggap serius karena duit ngalir di depan mata bro. Jadi kayak walaupun susah nggak peduli, duit depan mata kayak gitu. Berarti duit menutup segalanya ya, Bang? Karena memang ya kebutuhan. Tapi ya itu tadi stereotip ini memang kalau sampai ada yang anggap itu serius agak gimana gitu ya. Tapi memang kita kalau kemarin ada apa namanya seminar yang bahas tentang sipil sama arsitek. Ivan ikut nggak sih waktu itu? Ikut kayaknya. Aku jadi moderator, kamu jadi MC. Iya, mungkin nggak? Nah itu kalau kata dosennya Pandi juga nih, kalau nggak salah yang bilang sipil dan arsitek itu sebenarnya harus jalan bareng. Makanya lebih kalau mau dianalogikan lebih cocok kakak adik. Kakaknya bisa fokus untuk membangun, adiknya lebih fokus untuk membuat desain kayak gitu. Kalau Fandi gimana? Dan tadi juga sudah dijelaskan sama Bang Jay kan, jadi kalau misalkan arsitek sama sipil tuh harus ada yang ngalah. Dan gak bisa juga kalau kita ego tuh, jadi mau yang desainnya bagus banget gitu kan, yang kayak yang di luar nalar lah, tapi konstruksinya juga kuat, dan itu gak bisa tuh karena pusing juga nanti teknik sipil kan. Kalau arsitek itu kayaknya penting sih ya, karena kalau menurut saya harus ada tema utama. Yang pertama, konsep utamanya tentu dari arsitek kan, mau bangun kayak gini, mau melingkar banyak lengkungan. Nah, selesai dari baru sipil ngeliat nih rancangannya. Oh, kalau melingkar kayak gini kayaknya nggak bisa nih, strukturnya bakal susah nih. Atau enggak, paling tahannya 5 tahun aja. Di situ baru kami ajukan nih. Kalau dari kami ini mungkin bisa diubah, jangan melingkar lah, kalau bisa ya bentuknya rangka kotak-kotak, nah biar lebih mudah. Oke, habis itu diubah lagi sama dia, kita tanya lagi sama yang punya kepala kliennya, maunya gimana, mau yang melingkar atau enggak nih, karena kan semakin melingkar semakin unik, semakin bagus kan dia. Semakin rumit juga. Semakin rumit juga bagi kami sipil buat mengimplementasikannya. Oke. Berarti sebenarnya itu cuman gurauan semata aja ya. Setuju sih sebenarnya, kayak sebenarnya candaan aja, cuman kan kita tahu masyarakat gimana pola pikirnya, selalu menyulitkan atau menganggap sesuatu itu berlebihan. Sebenarnya kan tidak serumit itu pada kondisi lapangannya, benar. Tapi kalau menurut Bang Jay sendiri, rasio atau seberapa penting sih desain pada rancangan suatu bangunan? Dari sudut pandang anak sipil nih gimana? Karena salah satu basic utama untuk masuk sipil adalah gambar. Penting banget. Kalau rasio berapa ya rasio? Rasio dari skala 1 sampai 10 kira-kira di angka berapa? Menurut saya ada di angka 70%. 70%. Ada alasannya nih, karena bahkan saya kenal senior yang cuma bisa gambar, matematika sama fisikanya nggak terlalu, masih bisa bertahan di sipil, masih bisa survive. masih bisa survive gitu.
apalagi kalau dia punya kemampuan di paham akan matematika dan fisika bisa. Terus juga ya seperti saya bilang tadi bahwa yang pertama itu pasti desain dulu kan, konsep utamanya gimana, mau bikinnya gimana. Kalau sudah ada baru kita sipil yang menilai kira-kira bisa dibangun nggak ini. Takutnya cuma menjadi imajinasi. Jadi penting sih kalau saya sih kasih 70-30 gitu. Mungkin Pandi Kalau gimana? Kalau Fandi lebih ke menurut dia seberapa besar rasio kekuatan struktur daripada desain yang Dibalik. ya kita balik kan beda nih kan jurusannya, jadi kita balik. Kalau di sisi Fandi, menurut Fandi rasionya seberapa besar sih pentingnya kekuatan struktur di bangunan? kalau menurut aku sendiri sih rasionya berapa ya? 30 lah. Iya, karena Sama berarti ya 70 juga. kan harus saling melengkapi kan, kan iya. KKD. Nah, Jadi kenapa 30? Soalnya gini, arsitek itu memang bukan belajar tentang bukan gitu sih. Jadi kayak memang harus tahu tentang konstruksi. Jadi misalkan ini kekuatannya segini nih, ini segini. Jadi kalau menurut saya tuh buat meminimalisir kesalahan-kesalahan tadi. Nah jadi kalau menurut saya seberapa penting konstruksi ya segitu sih. belajar ini juga nggak sih analisis struktur nggak? Dapat kan ya? Arsitek kayak beban gimana jasnya? Beban Ngitung-ngitung kekuatan tetap ada kan? Ada. Cuman nggak sebanyak di sipil. di Cuma- semester berapa? Sama bang sebenarnya, kayak kita kan belajar gambar juga, cuman kan ya paling 1 semester aja, habis itu udah nggak dapat lagi. Oh iya benar. Kalau di sisi dia sama juga. 1 semester aja ya. Iya. Karena kalau di arsi tuh saya ada temen arsi, dia belajar ini ya warna, psikologi warna. Kalian belajar belum? Belum Belum. nyampe itu nih. Tapi ada di sana. Kurang tahu. Kurang tahu. Belum Soalnya bang, teman masih saya ada gitu. masih 2 Belajar. tahun bang, masih lama, Iya. masih lama. Oke, kemudian ngomong-ngomong bicarain seputar perhitungan dan desain, tadi kan kita udah bahas rasio kan. Nah, menurut kalian mahasiswa teknik sipil itu harus menguasai desain sebuah bangunan, dan kita balik lagi, mahasiswa arsitektur itu harus bisa menguasai perhitungan nggak sih? Ini dalam konteks harus ya, harus. Seharus itukah sipil untuk menguasai desain, dan seharus itukah arsitektur memahami struktur? Mungkin dari Fandi dulu. Oke. Kalau dari aku sendiri mungkin nggak harus sih. Ya harus. Jadi nggak wajib. Tapi kita minimal tahu aja lah. Minimal tahu. Benar. Kalau dari aku itu. Kalau Bang Jai? Kalau minimal memang harus tahu minimal. Tapi kalau memang kembali lagi dia punya kemampuan nggak? Kan tadi saya bilang ada senior yang cuma punya satu kemampuan tuh kan, kemampuan di bidang gambar, jagonya AutoCAD aja. Tapi kalau memang buat AutoCAD cepet, jadi nah dia cukup bisa itu, dia bisa survive gitu, bisa hidup di sipil. Meskipun yang lain dia perlu gendongan kawan-kawannya gitu. Kayak gitu. Jadi kayak tergantung kondisi lagi. Kalau dia misal ternyata punya kemampuan lain, tidak menjadi wajib, karena ya kita bisa jadi ini konsultan, bisa jadi apa yang tidak terlalu banyak. memfokuskan diri buat gambar. Gambar, Nah, benar. kayak gitu. Terus kalau kita berbicarain tentang desain dan kekuatan tadi, kira-kira meskipun kita belum terjun ke dunia kerja yang langsung, tapi dari Fandi dan Bang Jai sendiri tahu nggak sih cara mencari kesepakatan ketika dalam hal pekerjaan misalnya untuk menggabungkan antara desain dan kekuatan sebuah bangunan? Kira-kira gimana menurut kalian untuk mencari kesepakatan bersamanya? Biar nggak terjadi kayak tadi stereotip urusan desain kita aja, urusan struktur jurusan sebelah kayak gitu. Kira-kira cari titik klopnya atau kesepakatannya itu gimana? Mungkin dari silakan yang mau duluan. Kalau saya pikir ini pertanyaan UTS ini pernah ditanya ini. Ada jawaban juga karena kita ada belajar manajemen konstruksi. Itu salah satu yang lumayan saya bisa survive tanpa bantuan orang. Nah, cuman saya lupa nih. Kan belum ada belajar juga nggak sih manajemen konstruksi? Enggak ya? Nggak ada.
Nah, di situ ada step by stepnya tuh, saya juga lupa sudah. Tapi yang saya tangkap kemarin di situ memang harus ada apa namanya tujuan dibangun. Contoh kayak kita bangun apa nih, gor, terus kita lihat gedung olahraganya ini gor apa, apakah gor nasional, internasional atau cuman regional. Kalau memang nanti jatuhnya itu sifatnya internasional, otomatis nilai-nilai estetikanya tinggi gitu kan. Kita lihat tujuannya dulu gitu. Kalau sudah dapat tujuan dibangunnya apa ini suatu proyek, ya sebenarnya sudah jelas gitu loh. Mau diarahkan kemana, mau lebih ke strukturnya atau lebih tinggi nilai estetikanya, lebih tinggi nilai fungsi memanjakan matanya seperti apa kayak gitu. Kalau yang saya pelajari sih gitu, harus punya tujuan. Habis itu nanti step by step yang sudah kayak saya jelasin kemarin tadi kan sebelumnya, bahwa pertama harus dari arsitek dulu ngedesain gitu ya, baru nanti sipil baca apa gambar kerjanya gimana, oh gini sanggup nggak, berapa banyak betonnya apa segala. Kalau mau habis itu kita berikan, kalau desainnya kayak gini sekian banyak uang yang diperlukan. Tapi kalau desainnya yang saya tawarkan seperti ini lebih minimal uangnya, nah kira-kira mau gimana gitu yang saya tahu ya. Kalau dari Fandi gimana cara cari kesepakatannya? Atau mungkin di dosen di arsitektur pernah ngajarin nih gimana sih dari sisi arsitektur untuk bisa make a deal atau buat kesepakatan bersama engineer dari sipil biar bisa terjadi sebuah harmonis lah bahasanya. Kalau kesepakatan buat ke sipilnya kayaknya belum ada sih. Belum Tapi ada. buat ke klien sudah ada. Sudah ada. Gimana kalau boleh tahu kalau ke klien? Kalau ke klien kita buat surat sih. Jadi hitam di atas putih. Jadi itu ada juga gimana ya, sistematis suratnya. Jadi dari pihak pertama, pihak kedua gitu. Dan itu harus ditandatangani oleh kedua pihak dan disepakati. Kira-kira isi suratnya itu apa? Substansinya kayak yang disepakatin itu mengenai desain pada akhirnya kah? Atau mengenai budgetnya kah? Atau seperti apa? Mencakup semua sih, jadi itu ada persenan-persenannya di situ juga. Oh, menarik nih kalau bahas persenan. Jadi misalkan pembayaran pertama segitu, terus isinya juga seperti kayak dia lebih ke yang menjurus sih, misalkan konsultan gitu kan, konsultan arsitek, terus jasa mendesain interior eksterior gitu, terus apa sih, banyak ya kayak gitu. Oke. Udah dapat proyek berarti kan? Kalau proyek kemarin ada sih bang, tapi itu kami belum diajarin buat tadi surat itu kan. Jadi saya belum paham lah. Iya, Terus soalnya beliaunya menghilang. saya udah ditawari juga, tapi kan memang nggak ada kemampuan buat gambar. Ya udah lah ya, skip dulu pak, cari yang lain. Cari yang lain dulu. Gitu. Kita kan udah bahas banyak banget nih mengenai pertanyaan-pertanyaan, tapi untuk lanjut ke pertanyaan sebelumnya, silakan dulu untuk minum yang ada di depannya. Kita santai aja karena pertanyaan selanjutnya ini bakal lebih ya menguras tenaga juga enggak, tapi menguras otak iya. Jadi mungkin kita bisa minum-minum dulu. Ini disponsori nggak ya? Enggak ya? Oh, Tenang aman. please leave your blood. Anu kan, kasih aja kan. Siapa tahu ada sponsor mau masuk. Boleh ya. Wih, Disponsor ya, Rekod. tolong ya Unilever. Bukan Putrajaya. Oke, kita lanjut. Tadi udah bahas banyak banget mengenai desain dan perancangan struktur dari masing-masing jurusan, baik arsitektur maupun sipil. Sekarang kita akan masuk ke sesi bagaimana soft skill atau hard skill yang harus disiapkan teman-teman maba atau teman-teman yang masih SMA yang ingin memilih jurusan di arsitektur atau teknik sipil. Kira-kira soft skill atau hard skill apa yang harus dimiliki? Mungkin silakan dari Fandi. Abang ya? Oh, dari Bang Jai.
seperti yang bilang di awal tadi, 3 utama gitu ya. Kemampuan menggambar gitu kan. Kita bahasin dulu kemampuan menghitung, dibagi 2, fisika dan matematika. Nah, kalau fisika kan lebih ke rumusnya itu banyak. Kita harus Tapi pasti. selain kita hafal, kita harus paham juga rumus-rumusnya gitu kan. Kalau kita sudah hafal, ketika nanti di otak-atik itu rumus-rumusnya, kita bisa kondisikan, mencari nilai yang belum diketahui, variabel-variabel yang nggak diketahui, kita bisa. Habis itu kayak matematika lagi itu lebih ke ini, sama juga kayak fisika, cuman matematika kan kita kayak harus tahu bagaimana cara mempersingkat rumus yang sudah ada kayak gitu. Kita harus tahu jalan pintas. Kita sederhanakan lah. Disederhanakan karena kan di sipil tuh penting ya yang kayak gitu. Contoh ketika kita nanti masuk, kita akan namanya sipil ya, pasti harus bisa yang namanya Excel. Kalau nggak bisa, bisa saya pastikan dia menderita karena harus menghitung manual. Nah, kalau kita menggunakan Excel bakal cepat selesai. Tinggal klik-klik, tinggal di drag selesai gitu. Terus juga terakhir itu menggambar. Nah, di sini definisi menggambar pun ada 2, menggambar manual sama kita menggunakan aplikasi. Saya rasa untuk zaman sekarang menggambar manual ini tidak terlalu dibutuhkan lagi kalau kita fokusnya untuk dunia kerja gitu. Tapi nggak tahu nanti ketika masuk ke arsitek seperti apa, karena gambar manual kan menggunakan pulpen, pensil, penghapus dan lain sebagainya. Sedangkan kalau kita menggunakan aplikasi sudah bisa menghilangkan budaya yang lama kayak gitu. Kalau kita bicara itu kalau basic supaya bisa bertahan hidup di sipil gitu. Sedangkan untuk basic-basic yang lain itu kayak menurut saya gitu, kita harus memiliki kayak semacam kemampuan nalar dan kemampuan analisis itu untuk sipil. Karena kalau kita udah punya kemampuan itu, kita bisa membaca suatu rumus terus bisa ditempatkan ke kondisi tertentu. Karena ibaratnya kan tadi saya bilang bahwa kita harus tahu cara menghitung cepat. Tapi cara menghitung cepat itu punya syarat-syarat gitu kan. Boleh menggunakan rumus ini dengan syarat ini. Nah, kita harus tahu gitu loh. Begitu juga kemampuan kita menganalisis. Karena di sipil itu bakal ketemu dengan tabel-tabel berurusan sama SNI kayak gitu. Jadi kita harus bisa baca dari sekian banyak tabel yang bisa dibilang kayak hampir satu buku, kita harus baca tuh kira-kira di contoh kayak urusan beton kayak gitu kan, kayak ada elemen-elemen agregat kasar, halus, semen dan lain sebagainya itu kira-kira untuk wilayah ini apakah sama, tentu beda kayak gitu. Terus juga itu kalau sipil. Kita bicara lagi sebagai mahasiswa teknik khususnya gitu ya, tentu harus punya mental. Pasti Mental penting sih kalau di teknik. Kenapa kan mental? Karena di bukan sipil ya, teknik ini fokusnya kita menjadi engineer. Nah, seperti yang saya bilang di awal juga tadi kan, menjelaskan apa itu sipil. Engineer itu sesuai dengan dasar katanya engine, mesin. Engineer berarti adalah orang-orang yang membuat suatu mesin, membuat suatu alat untuk mempermudah orang lain kayak gitu. Pekerjaan manusia lah intinya. Pekerjaan manusia lah intinya. Makanya tadi saya bilang khususnya di sipil salah satu jurusan yang butuh effort banyak, karena ya kita ketemu orang, kita hubungannya adalah hubungan emosional, hubungan sosial. Ketika sudah masuk ke kayak gitu, maka penting untuk menjaga hubungannya, apalagi kalau di sipil itu tingkat fatality-nya tinggi karena mempertaruhkan nyawa manusia. Kan kita bicara soal kekuatan gedung gitu. Terus juga mungkin terakhir sih kayak kalau mau bertahan hidup di sipil kayak harus punya relasi, karena penting. Karena kalau ibaratnya circle lah ya, kita nggak punya circle, menurut saya nggak mungkin susah, kecuali kita menjadi orang yang pinter banget. Nah, kalau kita pintar banget oke lah, kita bisa survive. Cuman kalau di sipil ternyata kita tidak pintar, ya sudah harus punya relasi sih. Sama kalau saya menurut yang penting satu lagi, perangkat yang harus dimiliki. Perangkat Laptop harus ada laptop banget, karena saya sudah menderita 2 tahun. Jadi semester 1 sampai 4 itu saya nggak punya laptop pribadi, nggak selalu datang ke warnet gitu kan, datang ke tempat teman ngerjain gitu kan. Apalagi kalau karena waktu itu kan online juga kan. Benar. Nah, kalau semuanya serba laptop dan laptop.
online saya belum punya laptop, tapi punya komputer ibu di kantor. Jadi biasa jam-jam 8 malam saya ke kantor buat pinjam laptop. Ibaratnya kalau tiap hari kayak gitu kan capek. Makanya kita harus punya perangkat sendiri. Jadi kemarin tuh sampai saking magernya saya pakai HP. Kan HP bisa buka Microsoft gitu kan, buka Word. Oh iya benar. Saya pakai di situ. Saya ibaratnya mungkin terlalu modern ya. Jadi memanfaatkan yang HP aja, tapi ternyata memang kurang nyaman aja sih ngeliat HP ini. Harus punya laptop. Kurang aksesibel lah bahasanya. Karena kalau di sipil kita bakal ketemu yang namanya AutoCAD. Kayaknya di Ars juga ketemu AutoCAD, kemudian SAP 2000, ArcGIS dan lain sebagainya. Nah, itu ada batas spesifikasi minimal. Kalau kita nggak punya laptop bakal susah, apalagi kalau kita sampai minjem. Nah, takutnya pas kita minjem nih teman kita juga butuh. Ya ibaratnya ya, merugikan orang lain juga. Ya gitu sih basic yang harus dimiliki kalau di situ. Kalau di RC gimana nih? Soft skill dan hard skill yang harus dipunya. Biar teman-teman SMA atau maba ini bisa mempersiapkan dari sekarang. Kurang lebih sama sih. Jadi kalau misalkan di arsitek tuh ya memang dasarnya menggambar kan. Dan walaupun nggak bisa menggambar, dan di situ kita juga diajari tuh dari awal gimana cara menggambar. Jadi ada gambar arsitektur gitu kan, dikasih tahu tuh gimana cara menggambar, diajarin juga dari awal. Terus yang kita harus miliki juga tuh seperti sama device. Jadi kalau device-nya kurang mendukung, ya kita bisa nebeng ke teman. Tapi kita juga komunikasikan lah ke teman. Takutnya teman juga lagi butuh juga kan. Dan kalau aplikasi yang di arsitek pakai itu kayaknya kurang lebih sama sih kayak AutoCAD gitu kan. Terus ada SketchUp. Habis itu ada, kalau di kami ada ArchiCAD. ArchiCAD. Terus untuk biar lebih memperjelas lagi ada Lumion kan. Lumion, Revit. Kayaknya keren deh bang kalau kita bisa juga. Iya. Revit. Apalagi tunggulah pelatihannya ya. Tunggu ya. Ditunggu bang, ditunggu. Iya, siap. Siap. Jadi PR nih. Jadi PR. Terus Ada lagi? Ada sih. Kalau ini pernak-pernik arsitektur kayak pensil atau penggaris, kira-kira prepare-nya harus seberapa besar sih dari sebelum masuk jurusan? Siapa tahu kan harus apa sih merek pulpen pensil? Iya, kayak gitu-gitu kan ditentuin kan. Wajib Gribble nggak sih? Enggak ya? Enggak sih bang. Karena saya kemarin waktu gambar bangunan, pokoknya semester 1 kayak disuruh harus beli yang kayak gini. Dikasih lihat tuh, nah pulpennya banyak banget B1, Iya. B2, Penggaris. Aduh aku nggak paham sih itu. Kalau diwajibkan nggak sih bang, tapi Enggak. disarankan ya. Oh, Kayak yang bagus Gribble nih, jadi beli Gribble. Terus kami juga harus agak lengkap sih untuk ukuran pensilnya, jadi ada yang 2B, HB, kayak gitu-gitu. karena itu buat tebal tipisnya kan. Banyak pengeluaran ya sih? Di arsi. Lumayan sih bang. Apalagi kalau marketnya enggak sih? Wah, Market kan beli bahan lagi. Tapi justru di situ menurut teman-teman di RC, letak yang memuaskannya tuh kalau udah nyelesain market, ya kan? Bener kan? Tapi kalau menurut Fandi sendiri, sebelumnya kan aku pernah lihat di media sosial kayak TikTok, Twitter, Instagram, kalau sebenarnya arsitektur tuh nggak bisa gambar itu nggak apa-apa karena bakal diajarin. Itu bener nggak sih kira-kira? bener sih kayak yang aku sudah jelaskan tadi kan. Walaupun kita nggak bisa gambar nih, misalkan kita dari SMA gitu kan. Kalau dari SMK yang misalkan menjurus gambar, oke lah masih bisa kan. Kalau dari SMA ke kuliah arsitek itu kalau nggak bisa gambar nggak apa-apa. Jadi kita diajarin tuh sama dosen. Apalagi ini sudah ada kakak tingkat kan, sudah ada yang terdahulu. Kalau kami dulu betul-betul nggak diajarin tuh. Jadi cuma dikasih clue-clue aja nih. Terus kami dilepas lah belajar sendiri. Berarti kuncinya memang harus belajar sendiri ya, harus Iya. mengasah sendiri. Oke, kita lanjut. Kira-kira kita kan tahu kalau misalkan di fakultas lain kayak dunia kesehatan yang unggul itu kita ambil contoh kedokteran kayak gitu-gitu. Tapi kalau di teknik kan kita tahu sipil dan arsitektur ini salah satu jurusan yang paling diminati masyarakat sebagai pilihan kuliahnya. Nah, menurut kalian berdua
kenapa sih jurusan arsitektur dan sipil ini bisa menjadi jurusan favorit untuk mahasiswa-mahasiswa maba yang baru mendaftar? Kira-kira seperti apa? Alasan kenapa kita bisa diminati banyak orang? Mungkin Pandi kira. Pandi. Mungkin ini juga pemindahan ibu kota kan, IKN. Oh iya benar. Nah, jadi banyak tuh nanti kan infrastruktur yang dibangun kan. Jadi contoh kayak rumah-rumah gitu atau gedung-gedung, bangunan-bangunan. Nah, dan mungkin alasan mereka memilih arsitek sama sipil karena itu sih ini kan pemindahan ibu kota. Jadi kayak mungkin Butuh banyak peluangnya, engineer muda iya, gitu ya. Benar. lebih besar. Kalau dari Bang Jai gimana? Kenapa sih sipil Ini bisa jadi? pertanyaannya bagus ya, dan bahkan saya baru sadar jawaban dari pertanyaan ini beberapa bulan yang lalu setelah puasa. Kemarin kan saya main ke Sulawesi tuh, diskusi sama kawan-kawan sipil di Unanda, di Palopo, kemudian di UNM, Universitas Negeri Makassar. Makassar. Nah, di sana ternyata uniknya untuk menjawab yang pertanyaan tadi, yang pertama, sipil ini salah satu program studi di Indonesia yang banyak kuotanya dan banyak pendaftarnya. Itu yang pertama. Dan saya lihat di Sulawesi ternyata fakultas tekniknya mereka di sana itu program studinya sedikit beda kayak kita di Unmul. Kita punya 10 program studi, banyak banget. Iya, Di sana 10. itu paling banyak 6. 6. Itu pun sipil satu angkatan itu bisa, kemarin paling sedikit 3 kelas, paling banyak kemarin 6 kelas. Ibaratnya bisa menampung dari 200 sampai 400 orang. Beda kayak kita di Unmul. Di Unmul karena mungkin tekniknya itu ada 10 program studi. Jadi dibagi rata nih. Sipil kemarin cuma dapat 1 kelas, angkatan saya itu ada 57 kalau nggak salah. 57 sampai sekarang bertahan cuma 40 orang, 45 orangan lah, 47. Nah, ibaratnya cuman bisa nahan 1 kelas. Nah, di situ kalau kita mau ngomongin sipil, salah satu alasannya kenapa diminati ya tadi banyak kuotanya, terus peminatnya juga banyak. Kemudian juga tadi saya udah bilang bahwa di sipil ini itu dia salah satu program studi yang butuh effort karena kita mementingkan kepentingan orang banyak. Nah, jadi sangat dibutuhkan itu sipil. Dan juga selama masih ada pembangunan, selama masih ada jalan, selama masih ada proyek, sipil pasti dibutuhkan. Kecuali bahkan pun kalau misal kita tidak punya lahan lagi, ini kemungkinan terburuk dan kayaknya sangat berbahaya gitu kan. Kalaupun itu terjadi, pasti anak-anak sipil ini akan mengembangkan inovasinya lagi, Entah di bawah tanah atau makin tingkat. mungkin terbang atau mungkin apa gitu, atau mungkin pindah planet gitu kan. Jadi kayak menurut saya nggak akan pernah mati teknik sipil kayak gitu. Kemudian juga kenapa juga ini menjadi hal yang diminati, karena tingkat fatalitasnya tinggi itu udah tadi ya. Kemudian juga apa lagi? Kayaknya udah cukup sih itu, karena memang kalau di teknik setelah kita sarjana kita akan ketemu sama orang, jadi betul-betul banyak diminati, beda kayak prodi fakultas lain kan. Benar-benar. Oke. Kalau kita link back-kan ke awal, tadi kan Bang Jai bilang ada rasa penyesalan untuk masuk sipil. Kalau di Fandi kan nggak ada rasa penyesalan, tapi masuk karena arahan orang tua juga. Nah, setelah mengalami masa perkuliahan yang lumayan cukup panjang, 2 dan 3 tahun, sekarang ini kalian merasakan bangga nggak sih menjadi mahasiswa di arsitektur dan di sipil? Dan rasa bangganya ini karena apa? Mungkin dari Fandi dulu. Kalau dari aku bangga sih, karena apalagi di arsitek Unmul gitu kan. Karena arsitek Unmul ini di angkatan 2020 itu angkatan pertama. Jadi kami yang merintis tuh. Sebagai pelopor lah istilahnya ya. Dan di situ juga kami membangun himpunan dari nol. Ini menarik nih. Dan yang pertama juga kan berarti himpunan. Jadi kalau dibilang bangga, justru sangat bangga. Dan nanti yang dikenal-kenal ke bawah-bawah itu pasti kita kan. Apalagi himpunan tuh, kalau misalkan kayak ketua himpunannya Fandi nih gitu kan. Yang pertama. Iya.
Oke, keren juga. Tapi dulu pernah nggak sih ada rasa minder atau takut karena jadi angkatan pertama? Karena kan kita tahu angkatan pertama ini nggak punya, istilahnya nggak punya kakak untuk bisa ditanya-tanya mengenai tugas, mengenai ujian-ujian sebelumnya. Gimana sih rasanya jadi angkatan pertama di arsitektur? Kalau rasanya bingung sih karena kita juga nggak ada abang-abang kan. Tapi di situ kita bisa nanya ke dosen kalau misalkan kita ada kebingungan. Terus misalkan kalau kita lagi tahu nih dosen tersebut lagi sibuk, kita bisa nanya arsitek di luar Unmul. Jadi contoh di Kalimantan Timur itu ada seperti Untak, Polnes, dan di situ ada wadahnya juga yang skala nasional tuh kan, BPR, TKI, MAI. Jadi kita bisa sharing-sharing juga cerita-cerita sama mereka. Kalau dari Bang Jai gimana? Rasa bangganya di sipil? Pasti ada kebanggaan. Mungkin yang pertama rasa kebanggaannya adalah karena fakultasnya. Kenapa tuh Bang? Karena Kenapa? kita teknik, kita punya jargon yang kuat gitu ya. Iya benar. Kalau kemarin waktu prahasti itu diajarin, kalau ada nanti abang mbaknya bilang siapa kita, jawabannya kami anak teknik, kami satu, bukan satu-satu. yang lain Siap. Tapi ketika masuk di teknik, yang lain diamnya ini dihapuskan karena memang kita satu keluarga semua. Dan di situ menurut saya untuk teknik sendiri forumnya tuh kuat karena emang satu suara. Dan memang waktu awal-awal jadi maba diajari dan ditunjukkan secara langsung sama senior-senior teknik itu memang seperti itu. Ketika salah satu prodi seperti ini, maka prodi lain ikut membantu. Bahkan di teknik ini, di teknik Unmul sendiri, kita punya yang namanya KBMFT, keluarga besar mahasiswa Fakultas Teknik, dan di situ memang forumnya forum-forum besar gitu. Bahkan forum yang menurut saya sangat sakral. Ketika rapat ketua lembaga pun di situ memang harus betul-betul hadir dan harus pakai PDH. Padahal yang hadir cuma satu orang gitu. Sepenting itu. Nah, saya rasa forum untuk fakultasnya itu sudah sangat bagus, sudah sangat kuat menurut saya seperti itu. Apalagi kalau misal kita lebih condong naik ke sipil, forumnya di sipil juga kita kuat gitu. Sipil ini punya forum namanya FKMTSI, sama ada satu lagi saya lupa namanya, intinya dia di bawah Dikti. Nah kalau di FKMTSI ini banyak program studi dari berbagai wilayah ya. Kalau di Unmul itu wilayah 10, wilayah Kalimantan. Di Kaltim sendiri itu sipilnya ada 4, di Samarinda maksudnya. Samarinda sipilnya ada 4, Unmul, ada UMKT, Muhammadiyah, Untak, Universitas 17 Agustus, dan Polnes gitu kan. Adiknya Unmul juga itu Polnes. Nah di situ tuh forumnya kuat. Karena kalau kita tanya ke teknik-teknik yang lain kayak teknik industri, teknik apalagi kayak kimia dan lain sebagainya, mereka tuh biasa kalau cuma hitungan Samarinda, kalau nggak sendiri ya paling berdua di kampus yang lain. Kalau arsitek berapa? 3 ya tadi? 3. Nah sipil aja nih yang 4, karena memang salah satu yang saya jelasin tadi, sipil ini menjadi salah satu program studi di Indonesia, bahkan di dunia yang banyak kuotanya dan banyak yang minat. Makanya itu menjadi salah satu kekuatannya di sipil dan kekuatannya anak teknik juga, karena banyak banyak masanya, itu salah satunya masanya banyak. Makanya bangga kalau masuk ke teknik, apalagi masuk ke teknik sipil. Kayak gitu. Terus kalau misalkan kita ubah waktu atau kita bisa mutar waktu kembali ke zaman SMA, pas kita daftar SBM atau mandiri, kira-kira Fandi dan Bang Jay sendiri bakal tetap ngambil jurusan ini atau bakal pindah ke jurusan yang lain jika kita bisa memutar waktu? Pertanyaan tricky tapi menarik nih kalau untuk dijawab. Mungkin silahkan yang mau duluan. Mungkin dari Fandi. Kalau ada Bang Jay dulu. Orangnya apa ya, karena mungkin saya cuma paham mengenai teknik sipil tanpa ada pengetahuan yang di luar, maka saya akan menjawab pasti jawabannya tetap gitu kan. Tetap teknik Cuman sipil. kan memang saya nggak tahu apa, karena awalnya saya tertarik dengan hukum, saya tertarik dengan informatika, saya tertarik juga dengan psikologi, karena memang waktu SMA tesnya situ, dan memang saya Lebih condong ke soshum berarti ya? langsung kemarin tuh. Bahkan kalau ditanya mengenai kemampuan analisis dan nalar, saya cocok banget nih masuk hukum gitu loh. Cuman ya gimana, jawabannya agak gimana gitu ya. Karena saya termasuk orang yang suka masuk ke berbagai forum supaya tahu
supaya apa? Supaya dapat mencari faktor pembanding. Ibaratnya kan saya cuma tahu sipil aja, cuma tahu lingkungan teknik. Karena memang saya cuma tahu kayak gitu ya, mungkin pilihan saya tetap balik sih ke teknik. Karena memang juga yang saya rasakan sudah cukup bangga. Belum tentu kalau saya masuk hukum ada rasa bangga di situ, kan belum tentu. Tapi kalau di sini saya rasa sudah sangat kuat, sudah sangat bagus, jadi tetap di sipil. Tetap di sipil, tetap hatinya di Karena sipil. kemarin pas di UMKT kan sipil, masuk ke sini sipil juga kan, jadi kayak sudah sipil. Mantap. Meneruskan mata kuliah yang udah dipelajarin kali. Kemarin kayak gitu. Kalau dari Fandi gimana? Kalau dari aku lebih memilih kalau bisa nggak usah mengembalikan waktu. Jadi apa yang sudah kita laluin itu juga sebenarnya apa ya? Udah takdir. Ya sudah izin Tuhan kan. Misalkan kalau kita balik lagi ke masa lalu, ya mungkin sama aja kan jalan ceritanya. Jadi kalau menurut aku lebih baik gak usah mengulang waktu, tapi Teruskan aja. teruskan dan maksimalkan waktu yang ada gitu. Benar. Menarik nih, dua jawaban yang berbeda. Oke, nah, sipil dan arsi ini kan jurusan yang bisa dibilang kembar atau kakak adik lah istilahnya. Dan kita tahu kalau jurusan ini ada di Fakultas Teknik, yang mana stereotip masyarakat ini menganggap bahwa Fakultas Teknik ini fakultas yang susah. Nah, kira-kira apa sih yang membuat Fandi dan Bang Jay sendiri tetap mau bertahan untuk kuliah di jurusan ini? Adakah sesuatu yang membuat kalian merasa sangat puas atau merasa diri kalian upgrade dengan begitu baik di jurusan ini? Kira-kira gimana? Dari aku ya. Ya. Mungkin kalau dari aku yang membuat bertahan itu diri sendiri dan teman-teman sih. Kenapa tuh? Karena di sini kalau buat diriku sendiri, jujur pribadi dengan apa ya, pengalaman dari misalkan SMA ke kuliah itu sudah banyak perubahan. Jadi yang dulunya nggak tahu apa-apa, nggak tahu tentang organisasi, tentang arsitek, jadi lebih tahu gitu kan. Dan yang membuat saya bertahan itu salah satu juga teman-teman, dan di situ saya merasakan rasa solidaritas juga. Apalagi kalau misalkan buat paket sama-sama gitu, Iya, wah bener. itu asik banget tuh. Habis itu banyak sih faktor-faktor yang membuat bisa bertahan sampai sekarang. Belum ada tuh kepikiran bahwa aku pengen nyerah aja di dari situ. pengen ikut UTBK lagi lah istilahnya. Nggak ada ya berarti ya? Resign. Kalau dari sipil gimana Bang? Kalau sipil sebenarnya sudah terjawab ya, karena kan tadi ada pertanyaan sebelumnya mengenai rasa bangga. Jadi alasan saya masih bisa bertahan ya karena ada kebanggaan kayak gitu. Dengan adanya kebanggaan itu ya tentu saya bertahan. Tapi kalau ingin mendapatkan jawaban lain, kok saya sih karena salah satunya itu forumnya kuat kan. Nah, selain kita berkuliah, seandainya saya hanya menjadi mahasiswa yang kuliah pulang, maka memang ya udah dapat kayak gitu, dan rasa bangganya pun tetap sama. Cuman makin bertambah lagi rasa kebanggaan ini karena ada forum yang kuat, kayak contoh relasi kawan-kawan ini ya. Uniknya kalau di teknik mungkin circle itu adalah hal yang lumrah. Udah biasa banget. Bahkan kita harus punya circle, tapi uniknya di teknik karena kita memang kita anak apa? Kita anak teknik, kita satu bukan satu-satu, meskipun ada circle yang lain itu tidak menolak antar circle, masih bisa jadi satu gitu loh. Jadi itu salah satu bukti bahwa hubungan emosional di teknik itu bagus, dan makanya itu menjadi salah satu alasan saya masih bisa bertahan. Kemudian di alasan lainnya lagi yaitu karena forum yang kuat, ada organisasi. Contoh saya kan ketua himpunan. Saya melihat senior-senior di atas memperjuangkan ini himpunan seperti apa, makanya saya punya semangat yang sama untuk memperjuangkan hal itu. Saya ingin membawa itu ke adik-adik saya juga, gitu kan, supaya adik-adik saya juga merasakan hal yang sama di organisasi, di HMTS, himpunan mahasiswa teknik sipil. Karena organisasi itu saya rasa menjadi suplemen tambahan, gitu, vitamin tambahan buat kawan-kawan yang mungkin terlalu sering kuliah pulang dengan kita berorganisasi, kita punya forum, kita punya itu yang bikin kita kuat. Karena salah satu prinsip yang selalu saya pegang itu mengambil dari bahasa Jawa,
Witing Tresno, Jalaran Sapopolino. Cinta itu tumbuh kalau kita sering bertemu. Kalau kita cinta pasti kita sayang gitu, kayak gitu. Karena ada rasa sayang. Karena menurut saya dengan ada rasa sayang kita punya alasan untuk berjuang, kayak gitu. Simpelnya karena ada teman-teman yang support kali ya. Bener. Oke, aku mau tanya lebih detail ke Fandi, khususnya ke jurusan arsitektur. Kita kan tahu kalau desain itu berkaitan dengan kreativitas dan seseorang punya kadar kreativitasnya masing-masing. Nah, menurut Fandi sendiri, gimana sih sudut pandang seorang arsitek yang merasa dirinya kurang dalam kreativitas, sedangkan kita tahu kalau arsitektur ini sangat erat kaitannya dengan kreativitas seseorang dalam mendesain sebuah bangunan. Menurut sudut pandang Fandi gimana? Kalau seorang arsitek merasa dirinya kurang dalam kreativitas? Mungkin bisa ya mencari apa ya namanya, referensi. Ya, itu bisa dari referensi lingkungan sekitar. Terus apalagi sekarang sudah di zaman era 4.0 kan. Jadi yang serba digital, kita bisa mencari referensi itu di Google, di Pinterest, dan tapi kita cuma sekedar mencari referensinya aja, nggak bisa mengambil bangunan tersebut karena itu plagiat kan. Dan kalau di arsitek itu banyak yang apa ya, mau memplagiatkan, bukan di arsitek sih, di mahasiswanya. Oknum. Ya, banyak yang mau meniru bangunan yang kayak, wah ini sudah keren nih, sudah bagus, jadi aku ambil lah gitu. Buat misalkan studio perancangannya dia, jadi bisa lah dapat SP gitu kan. Karena itu kalau misalkan sudah di dunia kerja, itu sangat berbahaya kan. Itu bisa dibawa ke ranah hukum juga. Pelanggaran hak cipta ya berarti ya. Jadi kalau misalkan ada yang merasa kurang dalam kreativitas, kita bisa sharing-sharing ke teman-teman gitu kan, ke yang lebih, misalkan yang lebih bisa gitu tentang arsitek, contohnya seperti keluarga yang arsitek atau siapapun lah yang paham tentang arsitek, dan kita bisa mencari apa ya, saran-saran gitu. Berarti kuncinya perbanyak mencari referensi ya. Iya. Kalau dari Fandi sendiri biasanya untuk tugas-tugas yang memerlukan imajinasi istilahnya, biasanya Fandi nyari apa ya bahasanya? Nyari bahan-bahan untuk mengerjakan tugas itu dari mana? Kalau aku kemarin ambil contoh stupa 1 ya, itu semester 2 kemarin. Nah itu beberapa kali ganti konsep tuh. Karena nggak sesuai dengan tornya. Oh ada tornya juga ya? Ada ketentuannya. Jadi waktu itu bingung sudah kan, sudah berapa kali ganti konsep tuh. Udahlah buka-buka di Google. Terus ada nih yang kayaknya keren. Jadi waktu SB1 itu kan shelter kan, tempat penunggu orang. Terus itu aku ambil bangunan tahu Bandara Changi Airport yang di Singapura. Nah itu aku ambil bangunannya itu, terus kujadikan atap. Jadi kayak apa sih namanya? Itu kan ada bolongannya kan? Iya, bolongan yang air terjun itu kan. Nah jadi aku mikir di situ bahwa misalkan kalau aku taruh landscape di situ, kayak taman-taman, jadi air hujan yang turun itu nggak sia-sia gitu loh. Jadi kayak bisa nyiram itu. Jadi kalau aku sendiri cari referensinya pertama dari kayak healing dulu sih, keluar gitu kan jalan. Terus wah ini kayaknya bisa nih masukin konsep gambar. Terus waktu di asistensi gak diterima nih, sudah ujung-ujungnya buka Google tuh. Ujung-ujungnya Google juga. Tapi tetap pakai metode ATM gitu ya, amati, tiru, Iya. modifikasi gitu. Berarti sebenarnya nggak apa-apa kan merasa insecure, tapi tetap harus pintar-pintar nyari referensi lain. Iya. Kalau di sipil kita kan tahu Gimana? kita lebih condong ke perhitungan. Iya. Perhitungan lah bang istilahnya. Nah menurut abang kita nih harus banget gak sih jago dalam matematika, fisika, sedangkan kita sadar kita nggak jago dalam perhitungan, tapi kita mau masuk jurusan tersebut. Kira-kira ada nggak sih peluang untuk bisa survive?
Salah satu kan tadi saya bilang kalau kita punya kemampuan menghitung yaitu fisika, matematika dan menggambar, kita sudah cukup untuk bisa survive gitu. Tapi ternyata saya melihat bukti abang saya tidak terlalu jago matematika dan fisika, tapi jago menggambar, dia bisa survive sampai sekarang sudah kerja. Juga sudah lulus, sudah kerja, mungkin kerjanya tapi memang tidak berhubungan sama perhitungan. Nah, kayak gitu. Lebih ke drafter kayaknya. Ya, lebih banyak gambar AutoCAD sih kemarin beliau itu sama SAP 2000-nya jago. Terus gimana harus bisa menghitungnya? Saya rasa harus sih, harus banget. Setidaknya kan kayak ada mata kuliah lanjutan gitu kan. Nah, yang basicnya ya, yang asal satunya lah bisa gitu kan. Kemudian step pertamanya udah bisa, apalagi kalau step matkul berikutnya insya Allah bisa. Karena sepenting itu menghitung, karena kan kalau kita menghitung itu adalah ilmu pasti kan, ilmu Iya, yang benar. tidak bisa kita Rumusnya pungkiri. udah 1 tambah 1 ya 2 kan, nggak bisa berubah jadi 3 atau 4 ya gitu. Jadi harus banget kita bisa menghitung, karena ketika kita nggak bisa menghitung ya bisa dibilang sudah wassalam sih, udah nggak bisa dipertahankan di sipil, harus bisa gitu loh. Minimal basicnya lah ya. Makanya juga tadi saya bilang aspek menunjang supaya kita bisa bertahan di situ itu relasi. Kita harus punya circle juga kan, supaya tetap Ibaratnya kita bisa digendong sama bertahan. orang gitu. Ya kalau buruknya kita jadi beban. Buruknya cuman jangan berpikir ke situ, karena kita mungkin cari relasi supaya mungkin setidaknya kita minta diajarin. Iya, Gitu, nah diajarin. Kita punya teman yang lebih mampu daripada kita minta tolong dong ajarin gini, aku nggak paham, walaupun mungkin diajarinnya cuma masuk 50% ya udahlah, kita setidaknya ada usaha. Kayak gitu. Ngerti. Oke, kita kembali ke Fandi. Sebagai seorang calon arsitek muda, gimana sih tanggapan Fandi kalau misalnya desain yang udah Fandi bikin susah payah dari 0 sampai cantik lah istilahnya, terus tiba-tiba diubah desainnya karena segi struktur keamanan bangunan yang nggak sesuai dengan standar sipil. Kira-kira gimana dari sudut pandang arsitek? Kalau dari aku mungkin bisa dicari jalan tengahnya. Jadi kan sudah capek-capek tuh kan. Iya benar. Capek. Itu kan hal yang paling meribet atau ditakutkan sama arsitek kan, kalau tiba-tiba desainnya tiba-tiba diubah karena terkesan berlebihan atau seperti itulah. Ya kayak tadi sih cari jalan tengahnya gitu kan, mungkin bisa seperti menurunkan sedikit tuh, jadi misalkan dari yang estetiknya itu 80% gitu kan, mungkin bisa diturunkan jadi 60% dengan struktur yang lebih tinggi gitu. Sama Kita juga. beralih, beda bang. Oh beda. Kita beralih lagi ke sipil. Sudah nyiapin jawaban tuh. Ini kita bahas pertanyaan yang lebih, ya ibaratnya semua orang suka lah. Aduh, apa nih? Bisa tebak kayaknya. Menurut abang sebagai seorang civil engineer, seberapa penting nilai uang dalam sebuah proyek yang abang terima? Semua orang kan suka cuan lah istilahnya. Menurut abang seberapa penting sih nilai uang dalam sebuah proyek? Seberapa penting? Ketika kita bicara soal profesional, sangat penting. Itu sangat penting. Karena kita udah beralih ke profesional. Beda halnya ketika kita masih dalam proses, contoh, saya masih semester 6 belum lulus, ada abang saya, "Dek, bantu dulu dong, gambar." Gitu. Ada lah nanti spesial gitu dikasih, ya 300.000 berapa gitu udah lumayan. Iya. Karena memang saya belum berkapasitas, belum punya gelar sarjana, it's okay. Apalagi kalau kita PKL, jangan PKL deh, kita misal KKN. Salah satu yang kita lakukan kan kita buat program kerja tuh waktu KKN. Kita harus mengimplementasikan kemampuan kita. Kita gambar waktu KKN ya mau nggak mau kita free kan. Kita gunakan kemampuan kita dalam menggambar, membuat program kerja. Kita kasih gratis cuma-cuma gitu. Karena memang belum masuk tahap profesional. Masuk lagi nanti ketika kita PKL mungkin ketika kita dapat tempat yang tidak menguntungkan, ibaratnya kita nggak beruntung, ya udah kita nggak dibayar, bahkan uang makan nggak dikasih seburuk-buruknya gitu. Nah harus terima
masuk lagi yang lebih tinggi di PKL ya magang. Kalau magang ya biasanya ada uang capeknya dibayar, batas uang capek. Nah, beda lagi kalau ketika kita masuk ke dunia profesional, sudah lulus, sudah sarjana, sudah beradu tender, udah gitu kan. Nah, itu kan kita harus profesional. Ibaratnya ketika kita sudah lulus, kita tuh akan menjadi pebisnis secara tidak langsung. Makanya salah satu yang kita pelajari adalah manajemen konstruksi. Situ kita manajemen, jangan sampai apa yang kita keluarkan tuh lebih banyak gitu kan. Apa yang kita supply ternyata pas kita di akhir yang kita dapatkan nggak seberapa kayak gitu. Jadi untuk mencari ilmu mungkin kita harus investasi dulu, tidak usah ambil untung terlalu banyak. Nanti ketika kita sudah masuk ke dunia profesional, dunia kerja, itu penting dan harus diperhatikan. Jadi kuncinya ambil pengalaman dulu, setelah menjadi seorang yang profesional baru mementingkan nilai uang dalam baru wajar mementingkan uang. Iya benar. Nanti Masuk akal banget. Nanti niat belajar, aduh kok aku dapat segini aja. Tujuan lo belajar bukan cari duit. Iya benar. Kan? Nah, kayak gitu. Pengalaman dulu sih yang penting, benar. Oke, kita tadi sudah membahas standar kan sekilas. Nah, kalau di arsitektur kan kita yang saya tahu dia apa ya bahasanya? Klien yang mencari arsitektur atau memiliki kaitan erat dengan klien kan arsitektur. Bagaimana mereka ingin membangun atau mendesain sebuah bangunan atau rumah hunian mereka. Nah, dalam posisi seorang arsitek atau Fandi sendiri menangani konsumen yang lebih merasa sok tahu atau lebih merasa ibaratnya mereka merasa lebih pintar dari seorang arsiteknya, pendapat Fandi gimana? Mungkin dengan cara mengiyakan dulu kan. Jadi kita buat dulu tuh. Jadi dari aplikasi dulu. Terus kita kasih contoh gambaran seperti ini gitu kan. Dan kita kasih tahu juga tuh saran-saran kalau menurut saya seperti ini, bagusnya seperti ini. Terus misalkan kalau dia kekeh tuh, oh gak mau, aku maunya begini gitu kan. Ya biasanya sering gitu ya. Ya, gak mau nih, aku maunya begini. Terus kita kasih tahu juga tuh, misalkan kalau dia maunya warna hitam dan di bangunan itu warna hitam, kita kasih tahu juga tuh efek dari warna hitam tuh seperti apa, psikologi warna hitam seperti apa. Kalau balik lagi tadi psikologi warna itu belum kita dapat di mata kuliah, tapi kita mencari referensi dari luar kan, kita belajar. Kalau dari aku mungkin seperti itu sih caranya buat ngasih tahu ke klien yang sok tahu tadi. Berarti pertama iyain dulu, coba bikin desain, baru kita lihatkan, baru kasih saran-saran. Oke benar. Oke lanjut ke sisi sebelahnya lagi, ke sisi sipil. Menurut abang, pernah nggak sih abang kepikirannya nggak harus kayak kepikiran overthinking atau gimana ya, tapi kayak pikiran sekelebat, kayak lewat aja gitu untuk aku pengen coba nih kuliah di arsitektur. Ada nggak pikiran-pikiran kayak gitu? Nggak ada. Nggak ada. Kenapa? Sekali. Karena emang saya, kurang dalam hal kreativitas, kurang banget. Apalagi kayak disuruh, ya apa ya? Kayak saya tuh kalau menggambar pun selalu mencari bangunan yang simetris. Yang simetris. Iya, selalu simetris karena kayak tinggal kalau di AutoCAD ya tinggal di mirror selesai gitu kan. Jadi Simple banget. ya memang karena kayak gitu. Jadi urusan kreativitas saya nggak pernah terbesit sih buat masuk arsitek. Nggak pernah. Tapi kalau terbesit masuk hukum pernah. Psikologi pernah. Karena memang itu dulu bahan overthinking saya gitu. Kayak gitu. Kalau Pandi gimana? Pernah nggak merasakan pikiran yang tiba-tiba pengen nih kuliah di sipil loh, karena A, B, C kayaknya aku pengen coba deh. Nggak ada sih. Nggak ada juga. Jadi sama-sama nggak ada nih. Nggak ada sih. Nggak ada. Benar-benar nggak bisa nih berarti ya. Kenapa kira-kira nggak mau? Karena sudah kayak apa ya? Oh di arsitek ternyata nggak seburuk itu sih. Jadi kayak oh enak juga ya di arsitek. Terus dapat cerita-cerita juga kan di sipil tuh begini. Jadi makin. Gimana cerita-cerita di arsitek tentang sipil? Kalau kita boleh tahu nih, yang pernah dibicarain. Kita mau buka-bukaan aja nggak apa-apa kan ya? Jadi kayak contohnya seperti ini sih, apa kemarin deh, di sipil tuh kayak
tugasnya yang banyak gitu kan, misalkan terus susah-susah katanya, kayak gitu sih. Emang susah nih bang. Eh, Terus selain itu ada lagi nggak? Dosen-dosennya kah atau orang-orangnya kah yang susah diajak berteman atau gimana? Nggak ada. nggak ada sih. Lebih ke akademiknya aja yang dinilai lebih sulit. Oke. Selanjutnya kita akan bahas mengenai sudut pandang anak SMA. Kan kita tahu anak SMA ini kalau masa-masa baru lulus sekolah mereka tuh bingung. Terutama mereka yang punya minat di bidang sipil dan arsitektur karena mereka pasti berpikir kalau dua jurusan ini nih mirip. Tapi mereka nggak tahu gimana perbedaan detailnya. Nah, ada nggak sih saran atau pendapat dari Fandi dan Bang Jai gimana anak SMA yang baru lulus saat ini untuk menentukan pilihannya sebaiknya kamu pilih arsitektur atau pilih sipil? Silakan. Saya Ya. mungkin saya agak sedikit luas dulu jawabnya. Jangan mandang di sipil sama arsitek aja ya. Contoh kita harus tahu kemampuan diri dulu gitu kan. Kita harus tahu minat kita apa, kita harus tahu bakat kita apa, dan persinggungan di antara minat dan bakat kan ada namanya passion. Lebih bagus kalau kita masuk ke jurusan yang sesuai dengan passion kita. Dengan gairah kita. Paling buruk pun salah satu di antaranya, entah kita masuk ke yang sesuai dengan minat kita atau enggak sesuai dengan bakat kita. Nah, sekarang kita kecilkan lagi ke sipil dan arsitek. Kalau memang ternyata adik-adik ini lebih bagus dalam hal estetika, seni, dan lebih bagus otak kanannya kalau otak kanannya lebih kreatif. Nah, mending masuk arsitek gitu, karena memang di situ tempatnya untuk membangun sebuah bangunan yang nilai estetikanya itu tinggi. Tapi kalau misal kita adalah anak IPA yang ibaratnya suka menghitung, jago matematika, jago fisika, udah gak usah pusing, ambil itu aja, ambil teknik sipil. Apalagi notabene-nya adalah anak-anak ambis yang kerjanya memang suka banget menghitung, sangat bergairah ketika menghitung. Bahkan ketika tidak dapat ini hasilnya, dicoba lagi sampai dapat. Nah, cocok banget sih saya rasa untuk masuk di sipil karena memang kerjaannya angka dan angka gitu. Kalau sisi arsitektur gimana? Saran atau pendapat untuk adik-adik mahasiswa baru atau yang baru lulus SMA, kira-kira lebih bagus pilih sipil atau arsitektur karena mereka kan kebingungan. Kira-kira gimana? Balik lagi passion tadi kan. Misalkan passion dia itu seperti kayak mementingkan estetik, terus juga kayak aku lebih senang menggambar nih daripada menghitung gitu kan, misalkan. Ya sudah, lebih baik lebih memilih arsitek karena keduanya ini memang mirip tapi sangat berbeda kan. Contoh, arsitek itu dia yang mendesain, menggambar gitu kan. Nah, kalau sipil itu yang lebih menjalankan, jadi kayak perhitungan-perhitungannya gitu kan. Oh ini kayaknya layak nih ukuran segini gitu kan. Nah, jadi perbedaannya itu sih tergantung lagi dari anak SMA-nya. Mau memilih arsitek atau sipil itu tergantung dari passion mereka. Passion. Berarti kunci terbesarnya memang passion ya. Iya, passion. Oke, pertanyaan Sama restu juga sih. Betul. restu. Oh iya benar-benar. Nah, Benar. Restu orang tua, passion, memang harus klop kan dua-duanya. itu yang menunjang aja sih biar bertahan, jadi bisa bertahan. Sisanya ya tambahan-tambahan aja. Bumbu-bumbu ya dalam dunia kuliah lah ya. Oke, pertanyaan terakhir tapi last but not least, setelah lulus nanti target apa yang kalian berdua ingin capai? Kayak pengen kerja di mana atau pengen jadi seorang engineer yang lebih sukses lagi atau seperti apa? Atau ada keinginan untuk lanjut kuliah hingga S3 atau seperti apa? Silakan. Fandi dulu mungkin. Mungkin kalau dari aku setelah lulus kuliah ya, Lulus kuliah. itu mungkin mencoba ikut orang dulu. Ikut orang? Baru di situ ngambil pengalaman. Jadi kalau misalkan kita dari kuliah itu bisa kayak PKL gitu kan, KKN itu ibaratnya masih, kalau menurutku masih kurang lah. Jadi kita coba dulu ngikut di studio orang, terus lihat tuh kayak yang tadi ATM, amati terapi modifikasi kan. Terus selepas itu aku ada rencana buat studio.
studio sendiri. Studio sendiri. Iya, jadi di situ mungkin aku bisa mengumpulkan tuh arsitek-arsitek yang ada di Indonesia. Meng-hire arsitek lain lah istilahnya. Keren. Itu keren loh. Boleh. Terus yang lain? Kalau buat sekarang itu sih nggak tahu menghayal ke depan. Kalau di sipil gimana Bang? Kalau saya sendiri pribadi tentu ini sudah lulus atau belum nih? Sudah lulus, sudah dapat gelar. Targetnya apa sih? Mungkin dari semester depan deh ya. Kalau saya magang dulu. Gunanya apa supaya nanti kita di CPT punya bahan untuk bahan dijual. pertimbangan untuk dijual sama. Aku pernah magang di sini kayak gitu. Contoh, benar. jadi magang dulu, kemudian ya cari dulu yang bisa dimasukin di CV supaya nanti waktu kerja bisa dipertimbangkan. Kemudian saya baca situasi dulu kalau dari keinginan pribadi pengennya S2 gitu kan. Pengennya cukup S2 aja nggak perlu S3. Profesi S2 aja. Profesi? Nah itu juga intinya baca kondisi. Kalau memang nanti saya bisa kerja dulu setahun 2 tahun, oke, tes kerja dulu. Habis itu melihat apakah saya butuh, apakah urgent nggak nih S2. Kalau memang ternyata urgent dan punya dampak yang lebih besar di jenjang karir, maka saya ambil kayak gitu. Paling pun nanti kalau saya kerja antara ikut sama orang, kalaupun nanti sudah bisa mandiri, ya saya buat PT sendiri atau enggak mungkin CV sendiri gitu kan. Kalau sudah buat kan enak tuh, entah nanti juga kita jadi kontraktor juga bisa, karena ibaratnya saya di wilayah saya sendiri, di tempat saya dibesarkan di Sangatta gitu, Kutai Timur itu kan lagi pembangunan besar-besaran juga, karena Kutai Timur ini termasuk tempat yang luas, daerah lahir saya juga kan di situ, dan om saya, keluarga saya di sana rata-rata kontraktor. Jadi kalau untuk mencari batu loncatan tuh gampang lah bahasanya di situ. Kalau urusan kerjaan, nah juga walaupun mentok-mentok nggak sesuai sama teknik sipil ya jadi pebisnis juga, Bisnis. kayak gitu. Tapi tetap bisnis di dunia sipil. Kurang tahu juga sih, Kurang tapi tahu. rasanya sih iya mirip. Kayak gitu. Jadi kayak jual semen gitu. Apa bangunan? Hampir bilang iya gitu. Tapi kalau jadi bosnya oke lah ya. Oke. Jadi supplier mungkin bisa ya. Toko bangunan atau properti rumah bisa juga kan. Nanti alat berat. masih baca situasi. Cuma ya gitu sih. Keinginan S2 dulu. Kalau bisa sambil kerja. Kalau kalian berdua lebih minat untuk kerja terikat dengan orang atau ingin berusaha sendiri untuk buka perusahaan? Kalau awal-awal yang kayak aku bilang tadi kan, Ikut orang dulu. Terus ATM amati, tiru, modifikasi, terus di situ buat lo sendiri. Bang Jaya juga sama? Sendiri sih, karena emang udah dari orang tua, bapak kan dulu besarnya di pasar kan, jadi ya sudah menjadi pebisnis sejak dulu gitu ya. Atau juga role model yang saya baca di buku, di apa ya, semuanya pebisnis gitu, kayak gitu. Oke, tuntas sudah pembahasan kita mengenai dunia arsitektur dan dunia teknik sipil, bagaimana mereka melalui perkuliahan mereka, bagaimana struggle mereka, bagaimana kondisi pertemanan mereka, bahkan hingga cita-cita yang mereka ingin capai di kemudian hari nanti setelah lulus. Saya ucapkan terima kasih kepada Fandi dan Bang Jai untuk dapat menyempatkan waktunya bergabung di episode pertama Sipil Podcast yang membahas seputar dunia teknik sipil dan dunia arsitektur, mengenai perbandingan dan lain sebagainya. Terima kasih Bang Fandi, terima kasih. Oke, terima kasih kembali. Untuk kalian semua mahasiswa-mahasiswa baru atau anak SMA yang masih berada di kelas 1 dan 2, boleh banget nih untuk mendengarkan podcast kita kali ini untuk menentukan pilihan jurusan kalian nanti yang ingin berminat berkuliah di jurusan teknik sipil maupun arsitektur. Ataupun untuk kalian semua di luar sana yang masih belum mengetahui dengan detail bagaimana sih kuliah dan berproses di bidang ini, khususnya di bidang arsitektur dan teknik sipil. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa di episode 2 Sipil Podcast.